Sadrak, Mesak, Abednego, mereka semua orang muda. Mereka kuat karena apa? Mereka merenungkan Taurat siang dan malam. Amin. Sehingga apa? Mereka kuat. Mau badai kamu ada perapian menyala-nyala, mereka tidak akan takut. Karena apa? Mereka percaya apa yang difirmankan Tuhan. Bahwa sekalipun badai kamu tantangankah, kami tidak akan takut. Sehingga Raja bilang begini, aku melihat ada seorang dewa yang bersama mereka. Anda banyak baca kitab, maka malaikat Tuhan, haleluya, maka Roh Kudus, maka firman akan menyertai Anda. Haleluya. Kita baca 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Haleluya. Di saat saya khotbah di kapal sampai ada seorang muda dulu menangis. Ada seorang yang bilang begini, kakak kau sekolah Alkitab kah? Saya bilang, sekolah Alkitab kah tidakkah? Kalau Tuhan yang mau pakai, siapa yang mau lawan? Amin. Haleluya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab jika pengurapannya ada lengkap. Kita baca satu ayat itu dulu. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Iya. Kalau pengurapan ada, Anda akan kuat. Amin. Roh Kudus akan mengajar Anda untuk Anda banyak baca kitab. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada, pengurapan ada, maka Anda akan bangun baca kitab. Kita baca 1 Yohanes 5 Pak. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5, ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya. Alkitab ini satu kali akan bersaksi. Berapa kali Anda baca kitab? Berapa kali Anda menyembah Tuhan? Alkitab ini kalau di rumah, kalau lihat adik-adik dong buang Alkitab ini sembarangan, taruh dia baik-baik. Satu kali akan ada dia bersaksi. Firman dong cuma buang-buangnya saja. Kau tidak mau baca Alkitab juga tidak apa-apa, tapi ingat Alkitab ini akan bersaksi. Haleluya. Sebab ada 3 yang berkesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Minta maaf. Kita di rumah beda dengan di gereja. Haleluya. Di gereja datang harus bawa firman Tuhan, bawa Alkitab. Minta maaf. Saya selalu khotbah begini sudah. Jadi mau marah saya silakan. Di gereja kita datang bawa Alkitab. Minta maaf. Saya sudah khotbah begini. Di gereja itu datang bawa Alkitab. Di rumah sana yang kita pegang api. Di saat Anda datang bawa api ke gereja, fokus untuk komunikasi. Tetapi kalau dengan firman, buka Alkitab. Haleluya. Minta maaf. Saya tidak singgung mana, tapi ini yang saya khotbah. Setiap masuk di gereja, apa yang saya khotbah ini sudah. Ya kau marah saja silakan. Mari tepuk tangan bagi salam. Haleluya. Ke gereja bawa Alkitab. Haleluya. Jangan bawa api. Bawa api itu untuk komunikasi, foto. Tapi kalau firman Tuhan, baca Alkitab. Haleluya. Sebentar api ini, sebentar keluar mungkin kok, haleluya, kasih jatuh, kaca retak, firman hilang. Tetapi Alkitab ini tidak pernah hilang. Amin. Amin. Di salah satu kami buat Alkitab itu 1 bulan sampai 2 bulan, anyut saja. Rumah terbakar dan juga anyut. Ada salah satu hamba Tuhan, kita punya bapak Warabai. Ke sana bawa Alkitab ini anyut. Pada waktu dia letakkan itu tidak satu pun yang terbakar. Maksud saya di luar ini terbakar, tetapi di dalamnya tidak pernah terbakar. Bayangkan berbulan-bulan dianyutkan. Karena apa? Rumah terbakar sehingga Alkitab ini hanyut. Saya mau bilang bahwa firman ini tidak pernah berubah. Haleluya. Anda mau marah saya silakan. Shalom. Saya khotbah terakhir di sini sudah, saya akan pulang. Kita pemuda minta maaf ke depan, kasih tahu ke pemuda datang bawa Alkitab.
Di rumah itu yang komunikasi dengan pacar, di rumah itu yang komunikasi dengan orang tua, di rumah itu yang SMS, inbox lain sebagainya. Tapi di gereja ini kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat mungkin kau buka HP minta maaf, bisa kau buka HP tak ada yang SMS masuk, aduh. Kau baca kita tapi aduh, kata-kata juga menarik juga, jadi kau pakai SMS dulu, selesai baca kita. Coba tepuk tangan kesalahanmu. Begitu. Haleluya. Supaya kalau kamu pokok datang bawa kita. Amin. Kalau kita ini kau baca dia tidak ada SMS yang masuk. SMS lewat mana? Hanya SMS itu kau baca firman saja. Amen. Tapi kalau apa jaringan data, oke, sebentar SMS masuk, kata-kata menarik, sebentar kau buka WA, kau baca selesai buat dengar firman. Pikiran Anda sedang terfokus kepada orang lain. Kenapa saya tidak datang ke gereja harus bawa Alkitab? Kenapa? Kita akan datang nanti di mana? Kita tidak berkonsentrasi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ke gereja bawa Alkitab. Amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, Yosua bilang, mau di tempat tidur kah, mau di tempat makan kah, berkatakanlah firman itu. Haleluya. Yosua bilang, saya orang muda, saya tidak akan kuat. Hanya satu saja, saya renungkan firman itu siang dan malam, supaya saya bertindak hati-hati. Di saat mungkin orang punya uang dan situ, tapi karena kau baca firman jangan mencuri, sehingga Anda berhati-hati. Orang punya barang tinggal karena apa? Ada firman. Haleluya. Kenapa orang bisa mencuri? Karena apa? Dia tidak baca firman, tidak ada firman dalam hidup. Amin. Sehingga Yosua bilang begini, renungkanlah firman itu, Taurat itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati dan hidupmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan Tuhan dulu. Shalom. Haleluya. Atau bangun pagi mungkin baca SMS saja. Haleluya. Kurangilah. Mari baca Alkitab. Amin. Anda tidak akan bangun, Anda akan tidur terus. Tapi di saat Anda banyak baca Alkitab, maka Anda terus naik, Anda terus naik. Amin. Haleluya. Sehingga Paulus bilang begini, bangunlah. Haleluya. Cara bagaimana kita bisa bangun? 3 hal ini kita akan ketemu di ibadah. Berdoa, ibadah, baca firman. Di saat orang berdoa, maka di situ ada pujian dan penyembahan. Di saat orang ibadah, maka di situ ada puji-pujian. Amin. Haleluya. Kita kembali ke 1 Tesalonika. Dakar 1 dalam bentuk firman Tuhan. Terlalu lama kan? Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. 5. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang selalu bangun itu orang yang selalu siap sedia berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga di sini bukan Anda pegang pisau, bukan Anda pegang parang, Anda pegang tubuh, tidak. Tetapi berjaga-jaga di sini melalui doa saudara, melalui baca firman Tuhan, melalui ibadah. Di saat Anda berdoa, maka di saat itu Anda bangun dan berjaga-jaga. Amin. Kita baca ayat yang ke-6, 5, 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Bicara mabuk ini bukan bicara orang yang miras, tidak. Tetapi orang punya pikiran itu mabuk, banyak pikiran. Haleluya. Tetapi kita ini orang-orang yang normal. Alkitab bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi usahakanlah dirimu dipenuhkan oleh Roh. Haleluya. Sebab mereka tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang,
Baiklah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih dan berketumpangan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Paulus bilang, di saat kita banyak berdoa, di saat kita banyak ibadah, di saat kita banyak menyembah Tuhan, supaya Tuhan mau datang ke kita sudah siap. Kenapa? Kita sudah siap. Supaya pada waktu mungkin dunia mau tidur, saya tetap bangun. Haleluya. Amin. Amin. Mau berdoa, Haleluya. mau beribadah, Amin. mau baca firman, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Amin. Di saat kita bangun, saya baca satu ayat ini, saya langsung akan selesai khotbah. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita sadar bahwa hidup kita ini singkat. Amin. Kita sadar bahwa hidup kita ini semakin hari, semakin muda, bukan lagi muda tetapi tua. Kita sadar bahwa Tuhan sudah mendatang. Haleluya.